Selamat sahabat saudara sekalian. Paus yang baru terpilih mengambil nama dari Santa Francis of Assisi. Nah, Francis of Assisi ini memang orang yang sangat terkenal. Kenapa? Buat dia, poverty is a virtue. Jadi kalau orang itu miskin, kemiskinan itu adalah satu sifat yang berharga untuk dia. Dia tidak mau ada orang lebih miskin daripadanya. Harga dengan kita tidak mau ada orang lebih kaya daripadanya. Francis of Assisi tidak demikian. Dia tidak suka ada orang lebih miskin. Jadi dia memang sangat miskin. Tadinya orang kaya waktu masih muda, tapi kehidupannya berubah yang begitu drastis. Sampai orang bilang ini dongeng. Kalau Francis of Assisi berkhotbah, binatang pun ikut mendengar. Makanya gambar Francis Assisi selalu dikelilingi oleh binatang-binatang. Begitu hebat hidupnya, bukan cuma manusia, binatang pun seperti ngerti katanya. Dia menjadi paus ya? Enggak. Satu kali dia berkesempatan bertemu dengan Sultan Saladin, Sultan Islam yang terkaya, salah satu yang terkaya. Berdialog mereka berdua. Saladin juga sudah dengar siapa ini Francis of Assisi. Di situ Francis ini mencoba untuk convert Sultan supaya terima agama Kristen. Sultan bilang begini, kalau saya temukan satu lagi di gereja Kristen, satu orang lagi yang sama seperti kamu, saya akan jadi Kristen. Itu cuma alasannya aja. Tapi itulah statementnya. Nah, jadi rupanya Francis inilah hero-nya dari paus yang sekarang. Makanya dia ngambil nama bukan Benedict ke-17, tapi dia ambil dari Francis of Assisi. Dan Mother Teresa dapat inspirasi untuk berbuat apa yang dia buat dari Francis of Assisi. Nanti kita lihat kelanjutannya. By the way, di Matius 24 kan ada tanda-tanda hari kiamat, tanda kedatangan Yesus. Yang kedua, dari sekian banyak tanda, ada tanda yang bukan tanda. Ada tanda yang benar-benar tanda. Tapi ada tanda yang terakhir. Jadi ada 3 kategori tanda-tanda. Tanda-tanda yang bukan tanda, tanda-tanda yang benar-benar tanda. Yang ketiga, tanda yang that is the end. Nah, tanda-tanda yang bukan tanda yang mana? Peperangan, gempa bumi. Yesus katakan ini memang akan biasa terjadi. Jadi jangan terlalu takut, karena ini adalah the beginning of sorrow. Kalau yang benar-benar tanda yang mana? Yang barulah kesudahan akan tiba. Maka Injil keselamatan ini akan dikumandangkan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian. Dan barulah the end shall come.
itulah tanda yang benar-benar tanda. Karena diakhiri dengan kata, barulah kesudahan itu tiba. Itu Matius 24 ayat 14. Nah, tanda yang harus saudara perhatikan ayat 15. Di sini kita diajak untuk mempelajari buku Daniel. Dan untuk saudara ketahui, gerak-gerik daripada Vatikan itu harus kita pantau terus. Karena inilah sistem yang berperang melawan sistemnya Tuhan. Dan semakin hari tindakan-tindakannya akan kelihatan menggenapi nubuat kita. Jadi dua yang betul-betul tanda. Satu tentang pekabaran Injil, yang kedua gerak-gerik Vatikan. Makanya saudara update terus, ikuti terus. Nah, karena inilah sistem yang dipakai oleh setan untuk memerangi akan umat Tuhan. Lalu tanda yang terakhir daripada kedatangan Tuhan adalah apa? Adalah kedatangan itu sendiri. Tanda bahwa anak manusia datang di awal. Itulah tanda yang saya katakan ketiga tadi. Jadi ada tanda-tanda yang bukan tanda peperangan gempa bumi. Tapi ada tanda yang benar-benar tanda yang dua tadi. Lalu yang ketiga tanda yang terakhir, yaitulah kedatangan Yesus itu sendiri. Kalau saudara baca Matius 24 ada ayatnya itu. Baik, itu sedikit buat pikiran untuk saudara-saudara renungkan. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-12. Tidak terasa kita akan segera akhiri kuartal yang pertama ini. Bahasa Indonesianya apa judulnya? Penciptaan dan Injil. Penciptaan dan Injil. Kalau sudah mendengar kata Injil, apa artinya Injil? Gospel. Kalau bahasa Inggris lama, Gospel. Gospel itu kabar baik. Kalau ini diterjemahkan dari bahasa Greka, Gospel itu bahasa Grekanya apa? Evangelion. Evangelis adalah orang yang memberitakan kabar yang baik. Evangelion adalah kabar baik. Dulu kata Evangelion ini mengandung secular connotation. Artinya ini bukan bahasa gereja. Ini adalah bahasa sehari-hari. Kalau saudara misalkan mendapat medali, itu adalah good news. Istri saudara melahirkan anak selamat, itu good news. Jadi semua yang baik kepada kita, menguntungkan kita, itu disebut good news, evangelion. Nah, waktu Yesus lahir, melayani, mati, bangkit, akan kembali, maka para penulis Alkitab Perjanjian Baru meminjam kata evangelion dan mengaplikasinya kepada Yesus. Jadi hidup Yesus, kematiannya, kedatangannya yang kedua kali itu merupakan evangelion. Sekarang kita masuk di pendahuluan, di introduction. Adam dan Hawa diciptakan menurut peta Allah.
gambaran Allah, citra Allah. Nah, salah satu arti daripada peta ini adalah bahwa mereka mempunyai apa? Free will, kebebasan untuk memilih. Memilih untuk menurut atau memilih untuk memberontak. Sangat disayangkan, walaupun sudah diberikan amaran yang begitu jelas, Hawa pun dapat menghafal statement Tuhan kepadanya. Jadi amaran itu diberikan dengan bahasa yang sangat dimengerti. Siapa yang tertipu? Hawa. Adam tidak tertipu. Sengaja. Adam sengaja. Tapi tertipu atau sengaja sama-sama jatuh ke dalam dosa. Jadi begitu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam kuasa setan. Coba Pak Johan buka Ibrani 2 ayat 14. Silakan baca kalau sudah dapat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Baca lagi sekali lagi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis yang berkuasa atas maut ditaklukkan oleh Yesus di mana? Di cross. Di kayu salib. Jadi Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis oleh kematiannya di kayu salib. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Nah, semua ini yang sudah diterangkan tadi, diciptakannya Adam dan Hawa, jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa oleh tipuan atau sengaja, all these points are linked to the creation story. Jadi semua yang tadi kita bahas itu punya apa? Link, hubungan dengan creation story. Hel, buka introduction, baca paragraf kedua, please. Semuanya ini secara logis terkait dengan kisah penciptaan. Penciptaan digambarkan lagi sebagai kuasa Allah pencipta yang dipakai untuk menciptakan hati yang baru pada anak-anaknya. 2 Korintus 5 ayat 17. Memperbarui gambar Allah dalam diri kita dan memulihkan hubungan kita dengannya. Jadi kuasa yang diperlukan untuk menjadikan manusia menjadi ciptaan yang baru, kuasa itulah juga yang dipakai Tuhan untuk menciptakan manusia dari debu tanah. Di Alkitab dikatakan, maka Yesus telah dijadikan apa? Sama seperti lebih rendah. Yang ada hubungan dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Kristus telah dijadikan Berdosa. telah dijadikan dosa. Nah, ada orang bertanya, apa maksudnya Kristus telah dijadikan dosa? Masih ingat pada waktu Yesus berdialog dengan Nikodemus? Nikodemus kan nanya terus,
bagaimana manusia bisa dilahirkan kembali? Sudah tua, dilahirkan kembali itu bagaimana? Yesus sudah jawab. Tapi dia masih desak tanya lagi. Pertanyaan yang berikutnya, ya kalau begitu, how does it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan alat apa manusia bisa lahir kembali? Kemudian Yesus mengutip cerita dari buku Bilangan pasal 21. Sebagaimana Musa mengangkat ular tembaga di padang belantara, demikian juga anak manusia akan ditinggikan, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus dalam dialognya dengan Nikodemus mengambil referensi dari peristiwa orang Israel bersungut, kemudian dipagut ular, dan Musa disuruh membuat ular tembaga. Kalau sudah belajar Alkitab, kita tahu bahwa setan itu dilambangkan oleh binatang Ular. ular. Tapi kenapa Yesus menggunakan simbol yang dipakai untuk ular kepada dirinya? Sebagaimana ular tembaga diangkat tinggi, demikian juga anak manusia akan diangkat tinggi. Kenapa Yesus menggunakan ular yang adalah lambang setan dikenakan kepada dirinya sendiri? Jawabnya ya ini, 2 Korintus 5 ayat 21. Coba kita baca. Pak Manurung. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Nah, siapa itu? Yesus. Yesus yang tidak kenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa. telah dibuatnya menjadi dosa. Karena Was kita made to sin. Kenapa? supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam dia kita bisa dibenarkan. Jadi supaya kita selamat, supaya kita bisa dibenarkan, Kristus telah dijadikan apa? Dosa. Yang tidak kenal dosa dijadikan dosa. Maksudnya apa? Dosa kita ditanggung. Maksudnya ialah dijadikan dosa itu maksudnya semua dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus. Masih ingat Yohanes 1 ayat 29? Yohanes waktu melihat Yesus datang, dia potong khotbahnya, lalu dia tunjuk Yesus. Tengoklah anak domba Allah yang mengangkut Dosa dunia. dosa seisi dunia. Jadi Yesus dijadikan dosa, maksudnya seluruh dosa dunia ini ditanggungkan kepadanya. Jadi jangan lupa kuasa yang diperlukan untuk menjadikan manusia baru adalah kuasa yang sama yang telah menciptakan manusia dari lebu tanah. Oke, sekarang kita masuk di discussion angka Romawi 1, the fall of man. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, diadakan apa? Apa itu investigative judgment? Periksa. Diadakan pemeriksaan. Apa
purpose-nya. Apa purpose daripada investigative judgment? Untuk keperluan siapa? Manusia. Yang jelas bukan untuk kepentingan Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Hari Minggu, paragraf kedua. Allah mengadakan pengadilan, bahkan suatu penghakiman pemeriksaan. Oke, jadi Tuhan mengadakan investigative judgment. Terus? Tujuan dari pengadilan ini bukan supaya Allah dapat mempelajari fakta-fakta. Dia sudah tahu fakta-fakta tersebut. Jadi ini bukan untuk kepentingan Tuhan, karena Tuhan sudah tahu semuanya. Tidak perlu buku catatan, tidak perlu iPad, tidak perlu komputer. Semua ada di benak Tuhan. Kalimat berikutnya, sambung. Dia sudah tahu fakta-fakta tersebut. Sebaliknya tujuannya adalah memberikan kepada pasangan itu suatu kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Langkah pertama menuju pertobatan dan pemulihan. Jadi Tuhan mau supaya mereka bertobat. Langkah pertamanya adalah apa? Pertobatan dan pemulihan. Langkah pertamanya Masih disambung. baca tadi. Tuhan bertanya. Memberikan Allah kepada pasangan. bertanya kepada mereka apa yang terjadi, dan mereka mengaku meski enggan, meskipun mereka bersalah dan meskipun dosa mereka membawa konsekuensi langsung. Janji hijau pertama diberikan, lihat pelajaran 6 kepada mereka di Eden. Jadi yang harus saudara perhatikan di sini, the purpose was bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi to give the couple an opportunity to accept responsibility. Artinya mereka harus berani terima tanggung jawab. Tapi waktu ditanya Adam, kenapa kamu makan? Adam terus menggunakan defense mechanism. Di dalam psikologi disebut apa Pak Johan? Projection. Jadi kita biasa kalau ditegur, kita proyeksikan pendeta, habis gara-gara ketua sidang saya jadi begini. Kalau bukan karena dia, saya tidak begini. Jadi dosa kita, kesalahan kita diproyeksikan kepada orang lain. Ini sudah terjadi sejak di tahun itu. Lalu Tuhan tegur Hawa. Hawa, kenapa kau makan? Itu tuh Tuhan. Gara-gara dia. Akhirnya yang harus di-blame adalah siapa? Tuhan. Gara-gara Tuhan jadikan ular, saya jadi begini. Itu namanya defense mechanism projection. Sudah ada sejak di Taman Eden. Dan masih ada di sidang sampai sekarang. Kita suka memproyeksikan dosa kita kepada orang lain. Right? Grace in the garden. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, sebelum Tuhan menjatuhkan kutuk, lebih dahulu Tuhan memberikan titik terang pengharapan. Janji bahwa walaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa, akan datang benih perempuan itu yang akan menemukan kepala ular itu. Itu namanya apa? Proto-evangelium. Dalam bahasa Greka, proto artinya yang pertama. Evangelion, kabar baik.
Kabar baik untuk pertama kali dikumandangkan di Taman Eden. Tapi kabar baik itu sendiri sudah digagas, direncanakan Tuhan sejak kapan? Sebelum dunia diciptakan. Before the foundation of the earth. Ayatnya di mana? Ibrani itu. Dan saya tidak akan pernah stop untuk menanyakan di mana ayatnya. Dan itu ayat tidak boleh dilupakan. Paling sedikit ada dua yang harus melekat di benak saudara. Yesus itu adalah anak domba yang sudah disembelih sebelum bumi ini dijadikan. Yang pertama Wahyu 13 ayat 8, yang kedua 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Masih ada ayat yang lain lagi. Jadi 1 Petrus berapa? 1 ayat 19-20. Jadi sebelum manusia dijadikan, Petrus 1 sebelum manusia dijadikan, Tuhan sudah membuat sebuah rencana. Nah, pertama kali rencana itu dikumandangkan, di-reveal, itu di Kejadian 3 ayat 15. Dan sekarang saudara-saudara jangan lupa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah counterpart daripada Yohanes 3 ayat 16. Jadi jangan cuma ingat Yohanes 3 ayat 16 saja, ingat juga Kejadian 3 ayat 15. Itu dua ayat bertalian satu yang lain. Jadi nah, Kejadian 3 ayat 15 punya dua makna. Kepada siapa Kejadian 3 ayat 15 ini diucapkan? Kepada ular itu. Nah, waktu kalimat ini diucapkan oleh Tuhan, siapa ikut mendengar? Nah, bagi Adam dan Hawa, kalimat-kalimat ini merupakan titik terang pengharapan. Bagi iblis ini merupakan apa? Hukuman mati. Hukuman mati. Jadi satu ayat berisi dua makna yang bertentangan. Jadi disinilah grace masuk. Sebelum manusia berbuat apapun untuk memperbaiki hidupnya, Tuhan sudah lebih dahulu intervensi. Kemudian untuk mengingatkan tentang anugerah Tuhan, Tuhan mengganti cawat mereka yang dibuat dari daun apa? Diganti dengan apa? Kulit Binatang. Nah, kulit binatang ini implies ada binatang yang apa? Mati. Kalau binatang dikuliti, ya binatangnya apa? Mati. Jadi dengan sendirinya ada pertumpahan darah. Daun pohon ara tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan manusia. Was not adequate to save man from sin. Diperlukan apa? Garman. Kalau saudara tempatkan diri di posisi Adam, keadaan memang sangat mengerikan. Adam belum pernah melihat bunga gugur, daun layu, binatang mati. Nah, kalau saudara baca buku sejarah para nabi, Tuhan menyuruh Adam ke gerbang Eden
dan di sana dia harus menyembelih seekor anak domba. Bayangkan, di situ Adam melihat kematian untuk pertama kali. Tiap kali bunga gugur, daun-daun lain, Adam sakit hati. Adam itu mati karena sakit hati, oleh karena kesalahannya sendiri. Tapi datang Tuhan dengan grace. Sementara kita masih orang berdosa, apa katanya? Tuhan sudah mati bagi kita. While we were yet Yes. sinners, God, Died for us. ayat yang terakhir. Roma 5. Ayat, ini ayat bagus sekali. Harus dibaca. Ayat 12. Pak Jo. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oke. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. How? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. While we were yet sinners, sementara kita masih berdosa, Christ died for us. Itu namanya apa? Grace. Grace. Sebelum kita berbuat apa-apa, sebelum kita mengadakan janji, komitmen apa-apa, Tuhan telah mati untuk kita. Itu namanya grace. Jadi Tuhan tidak tunggu kita suci dulu, benar dulu, baru Tuhan mati. Enggak. Paulus katakan, while we were yet sinners, selagi kita masih merupakan orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Kalau kita masuk ke hari Senin, Pertanyaan. silakan. Jadi skim tadi, kulit dari pergantian itu, bagaimana itu bisa terjadi? Begitu dimakan dosa itu, instantly udara berubah gitu. Maksudnya, jadi makanya kulit kayu itu tidak cukup untuk memberikan kehangatan buat mereka, kan seperti itu. Ya, ada dua purposes kenapa Tuhan mengganti kawat menjadi jubah. Masih ingat? Kejadian 3 ayat 7, Kejadian 3 ayat 21. Kenapa Tuhan mengganti kawat dari daun ara dengan jubah binatang? Ada dua. Yang pertama, iklim cuaca di Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa itu just right. Tidak perlu AC, tidak perlu heater, just right. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, apa jadi? Instantly iklim berubah secara drastis. Makanya Tuhan ganti. Yang kedua, untuk memberitahukan bahwa perbuatan manusia tidak bisa menghasilkan keselamatan. Bahwa keselamatan itu datangnya dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Pak menurut, coba ulangi amaran Tuhan kepada Adam dan Hawa di Kejadian pasal 2 tentang pohon itu. Jangan dibaca. Lihat. Pada saat kamu berdosa, saat itu juga teman-teman. Kapan? Besok atau lusa? Saat itu juga. Saat itu. Itulah yang terjadi. Saudara harus baca dalam bahasa Ibrani-nya.
Karena orang bertanya, Tuhan itu enggak betul. Pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Kalau bahasa Ibrani, dying, you shall die. Artinya begitu kamu makan, proses kematian apa? Mulai. Sampai akhirnya kamu mati. Dying, you shall die. Cuma itu tidak bisa diterjemahkan secara akurat dalam bahasa Indonesia. Itu dalam bahasa Ibrani bunyinya dying, you shall die. Jadi begitu kamu makan, proses kematian sudah terjadi. Tinggal tunggu apa? Waktunya habis. Ibarat kipas angin yang lagi jalan karena di-plug. Begitu dicabut, apa kipas angin terus mati? Enggak, masih tetap berputar. Tapi pasti akan apa? Mati. Karena sudah dia apa? Dicabut. Demikian juga waktu dosa memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Begitu di-unplug, masih muter. Tapi itu sudah apa? Sudah proses kepada kematian. Jadi begitulah. Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, secara drastis terjadi perubahan iklim, bunga-bunga berguguran. Itulah akibat daripada dosa. Pertanyaan sedikit, Silakan. Bapak Ibu. Saya agak pusing sedikit ini sekarang. Mudah-mudahan kita juga tidak pusing. Saya harap jangan karena kelas Alkitab lo pusing. Saya berpikir dalam pelajaran kita ini, untuk penciptaan dunia ini, Tuhan ada di situ, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa dan diciptakan manusia. Tetapi sesuai pelajaran kita ini, sebelum manusia ini berdosa, penebusan itu telah dipersiapkan. Betul. Di surga oleh ketiga Trimurti inilah, ya, ketiga orang ini. Jadi Pendeta Sumarna adalah bagian bisnis, nggak ada untung ruginya. Maaf kalau saya katakan demikian. Karena mereka telah mempersiapkan penebusan dan mereka turunkan juga Yesus, kalau katakan anaknya yang tunggal itu, untuk menebus kita. Jadi kalau teori matematiknya ini kumpulan kosong. Sebetulnya maaf kalau saya katakan ini. Udah tahu berdosa, masih diciptakan lagi manusia, dan mereka korbankan lagi ke sini. Apa yang mau mereka pertunjukkan ke dunia ini? 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Gimana pendeta? 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Apa intinya? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi Pak Rimo, Allah itu kasih adanya. Itu gampang dimengerti ya. Iya. Buat Tuhan, kodratnya itu, sifatnya itu adalah kasih. Dan kasih memerlukan objek. Kepada siapa kasih itu bisa ditumpahkan. Makanya Tuhan menjadikan manusia. Dan kepada manusia diberikan power of choice. Dan kalau Tuhan menjadikan manusia atau malaikat dengan power of choice, He was doing a risky business. Yeah. Ya. Dan Allah yang kasih adanya is willing to take the risk
dengan menciptakan manusia yang dibekali dengan power of choice. Makanya dijadikan apa? Dijadikan manusia. Tapi Tuhan yang sama, just in case manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyediakan Jalan usaha. tapi bukan manusia ditakdirkan untuk berdosa. Jadi mesti bedakan God's foreknowledge, Tuhan mengetahui satu peristiwa akan terjadi. Sebelum itu terjadi, itu namanya foreknowledge. Dengan predestination. Kalau predestination, Tuhan yang sengaja membuat manusia berdosa. Nah, disinilah ada garis yang sangat tipis antara God's foreknowledge dengan God's predestination. Tapi kita harus bisa bedakan. Jadi Tuhan tidak sengaja membuat manusia berdosa, tidak. Manusia jatuh ke dalam dosa itu karena pilihannya sendiri. Jadi Tuhan itu is willing to take the risk dengan menciptakan malaikat dan manusia yang dibekali dengan power of choice. Dan ini Pak Ringo kita melihat pada akhirnya. Apabila the great controversy akhirnya berakhir, setan dibinasakan, takhta Tuhan pindah ke bumi kita, dan bumi kita akan menjadi terhormat di seluruh jagat raya. Barulah kita bisa mengerti memang hebat rencana Tuhan yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi jawabnya, apa yang mau ditunjukkan Tuhan? Yang mau ditunjukkan Tuhan adalah kasih. Berat ini Pak Pendeta. Yang ditunjukkan adalah kasih. Buat kaum Muslim, God is great. Allahu Akbar. Bagi orang Yahudi, God is holy. Tapi buat kita orang Kristen, we believe God is great. We believe God is holy. But above all, God is love. Jadi karena cintanya itulah Dia buat manusia dengan segala risikonya. Supaya apabila everything is over, kembali kita akan berseru, seluruh jagat raya akan berseru bahwa tindakan Tuhan itu benar dan adil semata-mata. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, baik, yang berikutnya sin and death. Life is a property of the entire living system, not an entity that can be separated from the source. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Coba Hel buka hari Senin. Sudah dapat? Sudah. Baca paragraf yang kedua, please. Hidup adalah sebuah fenomena yang ajaib. Kita semua akrab dengan kehidupan. Namun masih ada sesuatu yang misterius tentang hal itu. Kita bisa membongkar semua organisme hidup. Namun pada akhirnya kita tidak menemukan apapun di sana kecuali sebagai jenis atom dan molekul. Kita dapat mengumpulkan molekul-molekul dalam sebuah wadah dan memanaskannya atau melewatkan sebuah percikan listrik melalui wadah itu atau mencoba sejumlah percobaan lain. Tapi kita tidak dapat memperoleh kehidupan lagi. Tidak ada wujud yang disebut kehidupan di dalam tubuh yang hidup atau sebuah sel hidup. Nah, kalimat yang berikut penting. Kehidupan adalah kepunyaan dari keseluruhan sistem hidup, bukan merupakan wujud yang dapat dipisahkan dari sel. Apa maksudnya?
Life is a property of the entire living system, not an entity that can be separated from that. Nah, di sini ada orang yang berpendapat bahwa ini tubuh, ini roh. Waktu tubuh disintegrate kembali kepada tanah, ada yang mengira rohnya masih apa? Gentayangan. Itu tidak benar. Jadi kalau manusia mati, tubuhnya kembali kepada tanah, roh yang kembali kepada Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, itu yang mana? Itu adalah napas hidup yang Tuhan hembuskan ke lubang hidung Adam pada waktu dijadikan. Itulah yang dikembalikan. Artinya, kebangkitan itu adalah pengulangan penciptaan Tuhan. Kematian adalah lawan daripada penciptaan. Kalau penciptaan, Tuhan ambil lubuk tanah, sudah jadi bentuk manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Jadi lubuk tanah plus nafas hidup jadi makhluk yang hidup. Kematian itu kebalikan daripada penciptaan. Kalau makhluk yang hidup, nafas hidup terpisah daripada tubuh, nothing left. Tidak ada lagi roh yang gentayangan atau arwah, tidak ada. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua di paragraf ketiga. Di sisi lain, kita tahu banyak tentang bagaimana mengakibatkan kematian. Kita telah menemukan banyak cara untuk membunuh makhluk hidup. Beberapa metode ini mengungkapkan secara detail kekerasan dan kekejauhan hati kita yang berdosa. Manusia bisa membunuh dengan berbagai macam cara. Tapi manusia tidak bisa memberikan apa? Kehidupan. Baca terus. Kematian dapat kita hasilkan, tapi menciptakan kehidupan berada di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa membunuh, tapi menciptakan kehidupan di luar jangkauan kita. Nah, kalau sudah pelajari, laboratorium Amerika ini sangat canggih. Bisa membuat telur sintesis. Jadi, dibuat telur mirip dengan telur ayam. Ada kulit yang keras, ada kulit yang lembut, ada bagian putih, ada bagian kuning telur. Kalau digoreng rasanya seperti telur goreng. Kalau direbus seperti telur rebus. Cuma bedanya telur sintesis buatan Amerika, kalau ditaruh di bawah ayam 1 tahun tidak menetas. Karena tidak ada apa? Kehidupan. Amerika bisa buat kacang sintesis. Kalau digoreng rasa kacang goreng, direbus rasa kacang rebus. Bentuknya sama. Tapi kalau ditanam, ditaruh pupuk eser, disiram air, itu 100 tahun ditaruh di tanah tidak akan bisa. Karena tidak ada apa? Kehidupan. Nah, disinilah manusia dari sejak tahun 1975 ada seorang psikologis namanya Dr. Bernard yang mengatakan kalau saya mati, tubuh saya jangan dikubur, melainkan tubuh saya dimasukkan di dalam zat nitrogen cair yang lebih dingin suhunya dari es. Itu namanya cryogenik. Orang tanya, kenapa dok? Karena hari ini akan datang laboratorium Amerika akan bisa menemukan the secret of life. Dan kalau itu terjadi, saya akan bangkit kembali. Jadi sekarang ini sudah banyak orang-orang kaya di Amerika yang meninggalkan wasiat, jangan dikubur, diawetkan. Cryogenik. Kalau sudah kelebihan uang, ya boleh join the club. Karena mereka merasa bahwa
manusia sooner or later bisa menemukan the secret of life. Tapi kita yang percaya kita tidak meyakini hal itu, bahwa the secret of life adalah hak prerogatif dari Tuhan. Manusia bisa sembuhkan penyakit, mungkin kanker juga akan sembuh, segala macam. Tapi untuk membangkitkan, itu di luar jangkauan manusia. Jadi pendeta, roh yang kembali ke Allah dan apa? Jadi apakah jiwa juga bagaimana termasuk di dalamnya itu jiwa ya? Di sini kita ini manusia kadang-kadang aneh. Kalau cacat jiwa, kita tidak berdebat. Misalkan pegawai sensus datang ke rumah keluarga Helmi. Saudara, ada berapa jiwa di rumah saudara? Dia tidak akan ke langit-langit lalu mulai cari atau ke kolong tempat tidur. Jiwa itu dihitung, saya satu, istri saya satu. Jadi kalau dalam bicara sekuler, kita tidak ada kesulitan. Tapi begitu kita masuk di dalam Alkitab, kita jadi bingung, yang mana itu jiwa? Jiwa itu adalah kita. Jadi kalau bilang jiwa, nah sekarang udah diganti. Di Alkitab dikatakan, maka Tuhan menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya, maka manusia menjadi apa? Makhluk yang hidup. Jadi untuk kepentingan pengertian kita sehari-hari, Pak Manuru, yang dimaksud jiwa itu kita, manusia. Nah, sekarang yang harus ditanyakan, coba Pak Manuru baca dulu Al-Khatib Pengkhotbah 12 ayat 7. Karena inilah ayat yang seringkali tanya. Ayat 7. 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah. Nah itu tidak ada kesulitan. Tubuh kita kembali kepada debu. Seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Oke. Jadi dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, coba saudara dengarkan sekarang. Kata roh di Al-Khatib 12 ayat 7, Pengkhotbah 12 ayat 7, dengan kata napas hidup yang diberikan di buku Kejadian 2 ayat 7, kan Tuhan menghembuskan napas hidup. Nah, nafas hidup dalam bahasa Ibrani dengan roh di Pengkhotbah 12 ayat 7 itu identikal. Jadi napas hidup itu bukannya satu entiti yang bisa berkomunikasi dengan orang mati, dengan orang hidup, bukan. Itu adalah nafas hidup yang Tuhan berikan sampai kepada hari kebangkitan, di mana nafas hidup itu akan dikembalikan kepada tubuh kita, maka kita akan bangkit kembali. Jadi roh yang terpisah dari tubuh itu bukannya arwah atau roh yang bisa berkomunikasi dengan kita, bukan. Jadi kalau seorang mati, tubuh kembali kepada tanah, napas hidup kembali kepada Tuhan, menunggu sampai hari kebangkitan, proses penciptaan akan terjadi kembali. Jadi kalau orang mati, nothing life. Dan inilah yang membedakan gereja Advent dengan seluruh gereja yang lain. Baik, kita akan lanjutkan sin and death. Baik, the grace of God. Di dalam rencana keselamatan manusia dari dosa, yang proaktif adalah siapa? Tuhan sendiri, adalah Tuhan. Yang proaktif adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita, kita manusia hanya sekedar apa? Respons atau reaktif. Tuhan proaktif, kita reaktif.
Kenapa kita keep the Sabbath? Bukan supaya selamat. Kenapa kita return the tithe? Bukan supaya selamat. Kenapa kita berikan persembahan? Bukan supaya selamat. Kita lakukan semuanya karena kita sudah diselamatkan. Jadi apa yang kita buat tiap Sabat itu merupakan apa? Response of gratitude. Saya harap ini akan dimengerti oleh kita semua. Karena kita dari gereja Advent seringkali kita sendiri yang harus di-blame. Kan kita selalu dituduh. Wah, gereja Advent mengajarkan kita diselamatkan dengan keep the Sabbath, dengan menjauhkan diri dari makanan haram. Karena kita seringkali waktu mengajarkan Alkitab seolah-olah demikian. Makanya kita harus make sure waktu kita mengajar bahwa menurut Alkitab kita menurut bukan supaya diselamatkan. Kita diselamatkan supaya menurut. We do not obey in order to be saved. We are saved to obey. Jadi penurutan bukan akar keselamatan. Penurutan adalah Buah. buah. Penurutan bukan penyebab keselamatan. Penurutan adalah hasil daripada keselamatan. Nah, kalau saudara memahami doktrin ini, bahwa kita diselamatkan semata-mata oleh karena anugerah, we will be keep humble di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tapi kalau kita menganut paham kita selamat oleh karena perbuatan kita, kita bisa jadi sombong seperti orang Farisi. Seolah-olah dia selamat karena puasa 2 kali seminggu, karena dia keep the Sabbath, karena dia return the tithe. Jadi jangan lupa Tuhan took the initiative. Kita hanya memberikan respon. Ada ayat yang selaras dengan yang kita bahas di ayat 21 Korintus tadi, 2 Korintus 5 ayat 21, di Galatia 3 ayat 13. Bagus kalau kita baca ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tadi di 2 Korintus 5 ayat 21, Kristus telah dijadikan dosa. Di sini Kristus telah dijadikan kutuk. Katanya berbeda, tapi maksudnya sama. Bahwa karena dosa-dosa kita, Kristuslah yang menanggung kutuk dosa. Dengan kata lain, Yesus menjadi substitut bagi kita. Inilah doktrin Kristen yang tidak diajarkan oleh agama lain. Kristus telah menjadi substitut untuk kita. In closing, pelajaran yang pertama, siapa orang di perjanjian baru yang memang benar-benar merasa mengetahui Yesus sudah mati di tempatnya. Barabas. Dan untuk saya ketahui, nama Barabas itu siapa? Yesus. Jadi waktu Pilatus hendak menyelamatkan Yesus, diambilkan Barabas. Ditanya, mana kamu pilih untuk dilepaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Orang banyak katakan Yesus Barabas. lepaskan bagi kami Yesus Barabas. Dan waktu itu
kayu salib sudah disediakan. Untuk siapa? Barabas. Karena Barabas ini adalah penjahat. Jadi salib yang disediakan untuk Barabas akhirnya dipakai untuk siapa? Yesus. Dan saya berimajinasi seharusnya saya di atas kayu salib itu. Nah, apakah Barabas bertobat? Saya coba cari clue di Alkitab, clue di Nubuat, sampai hari ini saya belum dapat. Apakah dia bertobat atau tidak? Nanti kalau kita ke surga, kita cari Barabas. Kalau dia ada di sana. In conclusion, ada banyak pelajaran malam ini, kita ambil 3. Sebagaimana Tuhan menunjukkan His grace, anugerahnya pada kita, demikian juga hendaknya kita must show grace to other people. Kita berdoa selalu, Tuhan ampuni. Giliran orang minta ampun dari kita, berat pendeta. Kalau ada kelewat kadang-kadang mau ditebas itu leher. masih ingat di Matius 18, Petrus kan pernah nanya, ya Rabi, sampai berapa kali orang bersalah kepada saya dan saya harus ampuni? Apakah 7 kali? 70 kali 7. Kenapa Petrus jawab sendiri pertanyaan dan angka 7? 7 angka sempurna. Kenapa? Orang Karena standar orang rabi-rabi Yahudi 3 kali. 3 kali. Jadi Petrus double plus 1 jadi 7. Dia kira, wah ini standar saya baru lebih tinggi dari. Tapi Yesus katakan tidak. Sampai berapa? 70 kali. 70 kali 7. Apa artinya 70 kali 7? Tanpa batas. Nah, saudara dengarkan, itu angka 70 kali 7, Yesus bukan sembarangan asal keluar dari mulutnya. Enggak, dia kutip itu dari buku Daniel. Bangsa Israel sebenarnya harus sudah dibinasakan. Tapi Tuhan extend 70 kali 7 tahun nubuatan. Artinya Tuhan itu Panjang panjang sabar. Idenya adalah panjang sabar. Jadi kalau katakan 70 kali 7, jangan dihitung 490. Yesus itu mengutip dari buku Daniel. Yang seharusnya Israel sudah dibinasakan, Tuhan masih extend 70 kali 7 tahun nubuatan. Itulah Tuhan. Kita juga harus demikian. Baru Yesus keluar dengan perumpamaan. Berapa talenta hutang orang kepada raja? Matius 18 ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Oke. Hutangnya berapa? 10.000 talenta. Saya mau tahu 10.000 talenta berapa banyak waktu itu? Itu adalah penghasilan dari seluruh penduduk Palestina untuk setahun. Jadi seluruh penduduk Palestina kerja 1 tahun. Hasilnya itu kurang lebih berapa? Raja hapuskan. Jadi kamu punya hutang, saya hapuskan. Lalu dia keluar, ada orang yang berhutang sama dia. Berapa hutangnya? Baca terus, Pak. Baca ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar berapa banyak? Itu gaji 1 orang 100 hari. Karena gaji 1 orang 1 hari 1 dinar. Nah kalau yang tadi gaji setahun untuk seluruh penduduk Palestina. Jadi
hutangnya 10.000 talenta dihapuskan. Orang yang berhutang sama dia cuma 100 dinar, diapain? Coba baca ayat berikutnya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar utangmu. Jadi dia sudah dibebaskan dari hutang 10.000 talenta. Giliran orang yang berhutang sama dia, waktu minta dihapuskan, dia apa? Dicekek. Itulah kita, saudara-saudara. Kita main cekek-cekekan di gereja. Orang minta ampun, bukan dikasih ampun, dicekek. Akhirnya dibatalkan pengampunannya. Pelajarannya, sebagaimana Tuhan menunjukkan rahmat anugerah pada kita, hendaknya kita juga saling menunjukkan rahmat anugerah. Kalau di gereja kita mau saling mengampuni, damai gereja kita. Tapi kita di gereja susah. Ya saya ampuni, tapi saya tidak akan lupakan. Tuh orang Sunda bilang nambah sarua kene jeung. Jadi kalau kita ampuni, kita harus apa? Yang kedua, in the plan of salvation, it is God who took the initiative. Tuhan selalu yang mengambil apa? Inisiatif. Kita adalah apa? Reaktif. Kita hanya memberikan response of gratitude. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Penurutan kita semuanya merupakan apa? Response of gratitude. Yang ketiga dan terakhir untuk silakan. In Christ we become a new creation. Barang siapa yang hidup dalam Kristus, ia menjadi apa? Ciptaan yang baru. Tengoklah, semua yang lama sudah berlalu, maka timbullah yang baru. Jadi kalau kita terima Yesus, hidup kita menjadi apa? Baru. Jadi hidup kekristenan bukan tambal sulam dari lama, bukan modifikasi. Kehidupan Kristen bukan modifikasi yang lama, tapi yang lama itu sudah berlalu, diganti dengan yang baru. Apa keistimewaan baby? Tidak ada masalah. Baby tidak punya masa lalu. Jadi kalau saudara dan saya jadi baby kembali, masa lalu semua siapa ya? We start dengan clean slate. Itulah janji Tuhan kepada kita.